surah kedua ayat 45 sampai 46. Gurau saja ya. Ya sejenak. Wasta'inu. Perhatikan kalimatnya wasta'inu. Tak nampak. Wasta'inu. Dan jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka mintakan solusi, minta tolong. Ini perintah Allah. Kalau kita hendak merubah kalimat perintah ini, fi'il amr, dalam bentuk permohonan. Ya Allah, sekarang kami minta solusi, minta tolong. Wasta'inu, mintalah pertolongan, minta solusi. Lalu kita katakan, ya Allah, sekarang kami akan minta solusi. Maka kalimatnya akan berubah dari wasta'inu menjadi nasta'in. 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 Kalau kita katakan, ya Allah, kami minta solusi ini hanya kepada Engkau saja, tak ada yang lain. Kami yakin denganmu, Engkau yang berjanji, sekarang kami minta. Kalau kalimatnya hanya kepada Engkau saja, kami yakin, maka tambahkan kalimat iyyaka di depannya. Iyyaka nasta'in. Iyyaka. Perhatikan kalimat ini rahasianya. Kata Allah, bila kamu punya persoalan, punya masalah, punya problem dalam hidup, maka mintakan kemudian kepada Allah. Bagaimana caranya? Wassalah, dengan menunaikan solat. Saya nak tanya pada tuan dan puan, maaf ya, apakah dalam solat kita mengucapkan kalimat iyyaka nasta'in? Ya. Kapankah itu? Saat berdiri dalam solat, saat membaca Al-Fatihah. Saat membaca Al-Fatihah. Sekarang saya bacakan hadis qudsi riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa orang solat ketika dia membaca kalimat ini. Hadis sahih diriwayatkan oleh sahabat-sahabat senior. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih qala Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Perhatikan kalimatnya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Aku bagi solat itu menjadi dua bagian. Bahagian aku dan bahagian hambaku. Wali abdi ma sa'al. Jika hambaku mengerjakan bagiannya dengan sempurna, maka aku akan berikan bagianku untuk mereka, yaitu aku berikan apapun yang dia minta dalam solatnya. Aku bagi solat menjadi dua bahagian, bahagianku dan bagian hambaku. Jika hambaku mengerjakan bagiannya dengan benar sempurna, maka aku akan kabulkan apapun yang dia minta dalam solatnya. Kapan itu dimulai? Yuk kita baca hadisnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jika hamba itu bermula solat dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi, maka Allah akan menjawab seruannya itu dengan kalimat hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim. Jika hamba itu berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, maka Allah menjawab athna 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin. Jika hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Awas, kerana tu kalau sedang solat, rasakan kita ini ditatap oleh Allah. Tak mampu melihat, tapi rasakan kita dilihat. Dan rasakan dijawab setiap kalimat kita tu. Itu yang disebut ihsan namanya. Orangnya disebut muhsin. Bukalah hadis riwayat Muslim di jilid yang pertama, nomor hadis yang ke-8, riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebelah kiri paling atas di kitabnya. Dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, nomor hadis yang kedua, dikenal dengan hadis Jibril. Ketika Nabi SAW disoal oleh malaikat tentang ihsan, ditanya mal ihsan, kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah menyembah Allah, ta'budallah, engkau beribadah menyembah Allah. Kalau kita ingin beribadah, kita ucapkan na'budu. Na'budu, engkau beribadah kerana Allah. Seakan-akan engkau merasakan ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun kau tak mampu menatapnya. Rasakan. Nah, sekarang ini rahasianya. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika ada seorang hamba berkata dalam solatnya, iyyaka na'budu, ya Allah sekarang kepadamu saja hamba menyembah. Hamba sedang solat, sedang menghamba, sedang ibadah, kepadamu saja, tak ada yang lain. Wa iyyaka nasta'in.
Dan sekarang hamba ya Allah punya soalan dalam hidup. Punya masalah. Hadirkan dalam hati kita tuh. Rasakan. Tuhan punya masalah apa? Tuhan punya problem apa? Hadirkan dalam hati. Jadi bukan sekedar bacaan saja. Begitu caranya, hadirkan dalam jiwa kita. Ya Allah, ini suami saya, istri saya, anak saya, budak-budak, di sekolah, problem di kantor, di pekerjaan, jabatan. Hadirkan di benak kita nih. Nabi Zakaria tuh melakukan itu. Jadi ketika berdiri dalam sholat, beliau minta. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka berkata hamba tak mungkin punya keturunan. Karena secara medis istri hamba divonis monofos dan mandul. Kata klinis tak mungkin punya keturunan. Mohon dalam sholat, dalam berdirinya, berdiri. Dijawab oleh Allah. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat, beliau masih berdiri dalam sholatnya. Belum tuntas sholatnya, masih berdiri dalam sholat. Annallaha yubashshiruka Yahya. Allah berikan berita gembira, engkau akan punya anak, langsung bahkan namanya dari Allah Yahya, yang berarti hidup. Yang mustahil menurut manusia terlahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul bayi hidup, kata Allah tak ada yang mustahil. Kita nih ditunggu oleh Allah dalam sholat. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau ya Allah kami memohon sekarang petunjuk, pertolongan, solusi. Apa jawab Allah? Perhatikan jawabannya di hadis qudsi. Hadza baini wa baina abdi. Inilah kata Allah yang kumaksud perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'al. Dan jika hambaku benar sholatnya sampai bacaan ini, apapun yang engkau minta sekarang, aku akan kabulkan. Saya tak mau berjanji lah. Tapi kalau ada masa lagi berkunjung beli kuliah ke sini, kita bahas fikih sholat, ada 4 rahasia dalam sholat. 4 ini kalau benar dilakukan, maka doa-doa kita sulit untuk ditolak. Hadisnya sahih. Bahkan dalam ayat Quran tuh, ada beberapa posisi yang langsung minta yang terbaik. Jadi kalau ingin masuk surga, minta surga yang paling bagus. Kalau dunia, minta yang paling hebat. 4 tuh berdiri, 2 ruku, 3 sujud, 4 sesaat sebelum salam. Bagaimana caranya? Nanti kuliah yang lain. Nah, tapi apakah setiap orang yang berdiri minta? Belum tentu. Apakah setiap orang yang baca ini dikabulkan? Belum tentu. Kecuali orang yang saat sholat dia ikhlas kerjakan dengan mengingat Allah. Bagaimana cara mengingatnya? Khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Bagaimana cara khusyuk? Alladzina, ayat 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kalau hendak ikhlas dan khusyuk, maka rasakanlah engkau sedang menghadap Allah, mungkin itu solat terakhir yang engkau kerjakan. Demikian saat berzikir, mungkin di zikir terakhir, saya wafat dalam keadaan berzikir. Subhanallah, 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 wafat. Sujud, wafat. Karena itu kalau hendak solat, mendengar panggilan azan, siapkan pakaian terbaik, yang paling halal. Karena mungkin itu panggilan terakhir dalam hidup, mungkin kita wafat lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cari pakaian baik. Buka Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, jika ada panggilan dari masjid, cepat kenakan pakaian terindahmu. Bagaimana tuan-puan nih? Diundang oleh manusia, datang ke party, pakaian baik luar biasa yang undang manusia. Belum tentu sehari diundang 5 kali ada party. Pakaian bagus, semua bagus, kasut bagus. Diundang Allah pakaian macam tu. Pakaian olahraga dipakai pula pakaian untuk solat. Depannya Messi, belakang Ronaldo, bingunglah malaikat. Hah? Bagaimana kita bisa mendapat rahmat? Pakai yang paling indah. Ya, terakhir saya punya kisah sedikit saja. Ada seorang perempuan tu di Qatar dulu. Ini solehah perempuan ini. Ini kisah nyata. Saya dapat riwayat-riwayat dari orang fiqh. Jadi dia sangat dekat dengan Allah, dan dia tu begitu ikhlas menunaikan solat. Selalu teringat kalau ada panggilan Allah, cepat dia respon. Tibalah masa pernikahan dia. Saat dia sedang bersolek tu, berhias, berzina. Tertiba kemudian mau masuk isyak. Ibundanya datang. Ibunya berkata, kamu siap, kita akan perkenalkan kepada orang-orang yang datang ni, hadirin yang datang. Azan berkumandang. Dia berkata pada ibundanya, ma, hanal waqt. Tiba waktu solat. Saya ingin solat dahulu, baru saya keluar. Apa kata ibundanya? Kamu nanti bisa kerjakan nanti. Sekarang kamu keluar dulu. Kalau kamu nanti solat, kamu wudhu, hilanglah nanti semua hiasan tu. Make upnya hilang semua. Kamu keluar dulu. Kata perempuan ni anaknya, ma, hanal waqt. Panggilan Allah sudah tiba. Aku malu kepada Allah.
Allah yang berikan aku waktu, kesempatan untuk bisa menikah, aku ingin bersyukur kepadanya. Ibundanya keluar dengan sangat ketus, dia keluar, ya sudahlah kamu kalau begitu, dia banting pintu keluar. Maka dia berwudu. Wudu dengan sempurna, dengan khusyuk. Jatuhlah make up itu. Dia siap menunaikan solat. Khusyuk, enak. Ini kisah nyata, enak solat. Begitu dia sujud, lama dia sujud tuh, nikmat. Saking nikmatnya, lama, tak bangun lagi dia. Disitulah ternyata saat terakhir dia hidup. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Manusia menginginkan ia menjadi pengantin dunia, Allah menginginkan ia menjadi pengantin akhirat. Manusia menginginkan ia berzina bersolek dengan make up dunia, Allah menginginkan dia bersolek dengan make up akhirat. Lepaskan tuh make up dunia, ganti dengan make up akhirat. Wudu. Masya Allah. Begitulah berzikir. Rasakan seakan-akan kita akan wafat. Indah.